Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haid. Wa huwa damul kharij min kubil mar'ah fi sihatiha bila sababin. Wa qallu sini tis'u sinina takriban. Wa qallu muddati yaumun wa lailatun. Wa aksaruha khamsata asyra yauman. Layaliha wa libasitatun aw sab'atun sabatu ayamin ma'alayaliha fa inna qasadamu an aqallil mudati aw zata la aksariha fa huwa damun fasad wa qul dhuhri bainal haidhaini khamsata asyara yauman wa la hatali aksarihi. Faslun fin nifas wa huwa damul kharij min mar'ah aqiba wiladah wa qul mudati lahdah wa ghulibu arba'una yauman wa aksaruha sittuna wa mazadaniha fa damun fasad. Dewi ini sakwise Dewi bahas tentang adus. Terus saiki menek pembahasannya sing khusus kanggone wong wedok ya kuwi haid. Ini diterangke haid adalah darah yang keluar dari kubulnya orang perempuan. Kubul ki dalan ngarep. Berarti ya kubul atau farji. Ini wong wedok metune itu dalam keadaan sehat, enggak sakit dan tidak ada sebab. Jadi nek wong wedok paham lah, tiap sebulan sekali umumnya. Enak sing ora tau haid ya enak. Sayyidah Fatimah enggak tahu sehat. Jadi nek umumnya sebulan sekali wong wedok kuwi haid. Terus kapan perempuan mulai haid? Ngene aqallu sinihi tis'u sinina takriban, kurang lebih umur 9 tahun. Wa kullu muddati yaumun wa lailatun. Mulane tanda-tandane orang perempuan balik itu kan ketika sudah haid atau sudah umur 9 tahun. Sebenarnya nek menurut mazhab Syafi'i, ketika orang perempuan sudah berumur 9 tahun meskipun dia belum haid itu sudah balik. Nah, Imam Syafi'i, nah, Imam Hanafi nek enggak salah itu padha karo wong lanang. Umure. Tapi nek patokan udu umur haid ya bangga. Ketika umur 8 tahun haid berarti wis balik. Tapi kok sampai 15 tahun urung haid ya itu baru masuk masa balik. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i koyone yo nek sing 15 tahun mau nek enggak salah nek enggak Imam Hanafi Imam Maliki. Nek Imam Syafi'i patokane 9 tahun kuwi. Jadi ketika umur 9 tahun entah itu haid atau belum sudah dikatakan balik. Kok kurang 9 tahun wis haid berarti ya balik. Terus yang dienggo ngitung kuwi bulan Hijriah. Jadi bulan Hijriah itu kan lebih sedikit daripada bulan Masehi. Setiap tahunnya itu selisih 10 hari. Berarti nek 9 tahun 90 dino. Berarti selisih. Berarti ketika dikatakan 9 tahun berarti cara hitungane dhewe 8 tahun punjul 9 bulan. Kuwi wis dihitung 9 tahun. Jadi wong wedok umur 9 tahun kuwi biasa wis haid. Enak sing sampai umur 10, 11, 12, umur 12 nembe haid ya enak. Nah, ketika haid dek wingi diomongne haid termasuk yang mewajibkan mandi, berarti haid adalah hadas besar. Terus wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun. Masa haid itu paling sedikit adalah sehari semalam. Paling akeh 15 dino, 15 bengi. Umume 6 dino utawa 7 dino. Seumpama kurang dari sehari semalam berarti bukan darah haid. Lebih dari 15 hari berarti lebihnya itu bukan darah haid.
Terus suci dalam sebulan paling sedikit itu jarak antara haid dengan haid. Saiki mau ngedok haid terus suci. Teko haid meneh paling sedikit 15 hari. Nek paling akeh enggak enek batese. Contohnya kaya Sayyidah Fatimah ora tau haid, berarti ya enggak enek batese. Sebulan suci terus, ya ora sebulan tok ya tiap anu. Beliau paling wayah wiladah tok wae, wayah hadas besar. Kuwi tentang haid. Nek ning kitab Risalatul Mahid kae dijelasin lebih perinci. Itu sampai ya lebih detail lah. Kitab Risalatul Mahid. Risalatul Mahid jenenge Risalatul Mahid dadi ya khusus kitab kuwi mau bahas tentang haid tok. Tapi ya lumayan kan enek 40 halaman paling. Tapi pembahasannya khusus haid. Mulane lebih perinci. Nah, ning kene mau ngono kuwi. Jadi haid adalah darah yang keluar dari kubulnya perempuan atau dari farjinya perempuan dalam keadaan sehat, tidak ada sebab. Terus wong wedok sing haid kuwi umure minimal 9 tahun. Tapi bulannya bulan Hijriah, berarti ya katakan 8 tahun ke atas lah. Terus haid kuwi masane paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari, umumnya sekitar 6 dina 7 dina. Ya wong dhewe-dhewe, enek sing wong ki haite mung sedina sewengi enek. Enek sing seminggu, enek sing 9 dina dhewe-dhewe. Enek meneh sing saiki haid mandeg. Sesuk ora metu blas, sesuke haid meneh. Ya enek. Nah, kuwi nek ning Risalatul Mahid dibahas ngono kuwi, sucine piye dibahas. Terus ya sing paling pokok kuwi mau nek kurang dari sehari semalam berarti bukan haid, lebih dari 15 hari berarti bukan haid. Jenengane darah mustahadah. Getih mustahadah. Kuwi getih karena penyakit. Ya, kuwi tentang haid. Terus di bablas pisan saiki tentang nifas. Bahwa damul kharij min kubul mar'ah akibal wiladah. Darah yang keluar dari farjinya perempuan setelah melahirkan. Terus masane paling sedikit ya sekali keluar. Jadi baru melahirkan getih metu biar wis langsung suci ya enek. Sekali keluar paling sedikit. Umumnya 40 dina. Paling suwi 20 dina. Jadi aslinya darah wiladah, darah nifas itu sebenarnya juga darah haid. Jadi perempuan itu mempunyai sel telur. Sel telur itu ketika tidak dibuai dia akan membusuk dan pecah menjadi darah haid. Sel telur itu kan ya kaya dadi enek sing gedhe terus dhuwure cilik. Ketika sing gedhe dhewe kuwi wis dibuai, berarti kan dhuwure sebulan dek pecah. Tapi kan tersumpal janin kuwi mau. Terus sebulannya sing dhuwure neh pecah meneh. Sebulannya dhuwure. Dadi ada 9 sel telur nek umur kandungane 9 bulan. 9 sel telur yang sudah pecah ketika melahirkan. Jadi begitu melahirkan yo getih akeh banget kuwi mau getih 9 kali haid kan tumpah menjadi 1. Nah, nifas juga ya pada haid. Dia termasuk hadas besar. Ya artinya ketika orang sedang haid atau sedang nifas ya enggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Dek wingi kae nek salat tawaf nyenggol mushaf, nggo mushaf, maca Quran, meneng ing dalam masjid, mlaku ing dalam masjid. Terus seneng-seneng ing dalam antarane puser karo dengkul. Kuwi enggak oleh dilakukan bagi orang haid dan nifas. Ora oleh poso juga.
Wis takok. Oke, sama kasus pribadi ya. Di sini kadang nggak wis mendekati bersih, kayak wis 6 hari apa piro kadang wis kayak nggak metu kan sampai sehari apa sampai sehari semalam apa kan keramas kan. Wis niat atus keramas. Tapi sisuke metu meneh. Sering nggak sering sih, maksudnya pernah terjadi lah. Jadi ketika belum sampai 15 hari itu masih bisa dihukumi darah haid. Nah, ning kitab liya kae kan diterangne jadi orang perempuan itu rumitnya maksudnya ketika haid itu nek genah pas metu sih genah ya. Jadi ketika tidak keluar itu harus dicek dulu. Ceknya ning anu kae ya diterangne semono nggo kapas dilebokne menjero, ketika ditokne kapase itu ada bercak darahnya apa enggak. Nek kapase jek rupane jek panggah putih berarti suci, berarti serametu. Tapi kok enek bercak darah ya berarti meskipun getih kuwi mau enggak mili, enggak metu berarti masih haid. Jadi kuwi mau semono adus, tapi nembe 6 dina to dikira suci adus. Sesuke kok dilalah metu meneh berarti cek haid. Semono bar adus ki mau salat ya krana dhewe enggak ngerti ya wis dimakfu. Kan kita mengira sudah suci. Tapi ya kuwi mau lebih saiki kan dhewe paham satu langkah lagi. Jadi harus ada pengecekan itu. Nah, wis dicek panggah wis bersih, dhewe adus kok sesuk metu meneh. Ya kita hukum haid juga enggak apa-apa kalau belum ada 15 hari. Paham? Wes. Sama sing wong bar bayi sing sekali keluar langsung wis pas ya. Nifas. Sing paling lambat 2 bulan. Berarti kalau pas keluar hari itu juga ya langsung sholat. Ya nek langsung suci, langsung adus, langsung sholat. Berarti dia ada keadaan lagi itu ya. Iya. Saiki dhewe nek mbayangne Sayyidah Fatimah ora pernah haid. Ketika melahirkan ya paling Imam Syafi'i ndelok anu ya kuwi apa sekali kaya Sayyidah Aisyah Fatimah kan berarti enggak pernah haid, berarti ketika wiladah pun mungkin dia enggak nifas paling. Ya jelas riwah posisi awak cek lemes, cek loro kabeh bar melahirkan, tapi karena tidak ada nifas bar melahirkan ya mandi terus sholat. Tapi sangat jarang yang seperti itu. Tapi tetap ada. Sing ngerepot kan ngene, enek kasus ngene. Wong wedok hate mandek-mandek. Haid sedina utawa 2 dina terus mandek. Haid meneh, mandek meneh. Jadi ketika orang seperti itu sampai 5 hari suci. 5 hari suci ya. Terus ternyata masa haidnya ini dikumpulkan enggak ada sehari semalam. Ini bukan darah haid. Darah bukan haid, berarti darah fasad atau mustahadah mau. Artinya ketika itu bukan darah haid berarti 5 hari itu wajib sholat. Nah repotnya kadang kan ketika darah keluar kan kita mengira itu haid. Dewe kan berarti leren sholat. Nah 5 hari itu harus dikodok itu. Nah, repot seperti itu. Tapi itu juga kasus yang sangat jarang. Tapi kalau lebih dari 5 hari masanya itu saiki haid. Sesuk ki wis diperiksa nggo kapuk barang ora metu kan. Sesuke metu meneh. Sesuke ora metu meneh. Nah, ijek pertama paling bingung, tapi nek bulan kedua ngono meneh kan wis pengalaman kok bulan pertama. Berarti saat didelok wis suci, dhek urung buru-buru adus karena kemungkinan sesuk ijek haid meneh kan ngono. Tapi ya itu ketika kok 5 hari kok mandek.
terus ternyata dikumpulkan masa haidnya itu nggak ada 24 jam, itu bukan darah haid. Enak kasus yang Ada. biasa pakai suntik apa pakai apa jadi nggak itu loh Mas. Nah, makanya Jadi itu. terganggu. Kadang kan ada orang pengen nggak utang poso, akhirnya wayah bulan poso disuntik ben ora haid kan. Enggak, bukan masalah suntik benar head. KB, faktor dari KB itu ingin kayak gitu kadang. Ya, KB juga bisa membuat seperti itu. Suntik yang nggak haid juga bisa membuat seperti itu. Nah ini nek masalah kaya ngono panggah lebih baik yang natural, nggak usah diobati iki nggak usah. Wes paham. Wes. Allah.